Masih semangat? Assalamualaikum ya ahi ya uti atasya'il badan wala tansa'il muribat iza kuntum Muhammad azibu salamin nasyiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kalau jawab salam itu harus semangat karena ketika kita menjawab salam itu akan mendapat pahala. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal alkitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN Jatira Saharima, yang terhormat kepada guru-guru yang berada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the Lord, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Salawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafirkan Islam bukan mengkafirkan dan sifat Islam. Yang di Nabi Muhammad jawabnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, kakak perkenalkan diri dulu. Nama kakak Shirley Amanda Nindya, biasa dipanggil Shirley. Siapa? Shirley. Kakak berasal dari Pondok Pesantren Asuhaba UJ. Ada yang tahu almarhum UJ? Ustadz Jeffrey? Gak tahu ya? Kalian lahir tahun berapa? Paling muda di sini 2000 berapa? 15 atau 2006 sama kayak kakak? Ada? Iya, kakak berasal dari Pondok Pesantren Asuhaba UJ. Dulu itu almarhum ini terkenal dengan dakwahnya, terkenal dengan lagu religinya. Ada yang tahu lagu-lagunya? Bidadari Surgaku. Nah itu yang menciptakan itu yang punya pondok kakak. Nah, tahu kalian sama Abijah? Nah, itu dia pernah ke pondok kakak, tahu? Iya, pernah ke pondok kakak. Nah, Abizar itu dari cucunya dari kepala pimpinan Pondok Pesantren Asuhaba. Iya, jadi Asuhaba itu ada SMP sama SMA-nya, dan kakak itu kelas 2 SMA. Di sini ada yang seumuran? Nggak ada yang seumuran sama kakak? Oh enggak. Kirain ada yang seumuran gitu. Ya udah. Sebelumnya kakak ingin mengasih inspirasi atau kasih ilmu untuk kalian semua. Sedikit bisa disimak. Bisa? Mohon untuk perhatiannya sebentar ya. Gak apa-apa? Kakak mau menjelaskan tentang ilmu. Apa sih ilmu? Apa sih menuntut ilmu? Menuntut ilmu ialah kita untuk mencari ilmu sesuatu yang belum kita ketahui di depannya. Nah, misalnya di sini pada sholat semua. Nah, sebelum kita sholat itu kita harus tahu tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara kiblatnya ada di sebelah mana. Karena ketika kita sholat, hal utama yang kita lakukan ialah wudhu. Ketika wudhu kita tidak benar atau salah, maka sholat kita batal. Nah, atau tidak sah itu karena dalam setiap wudhu itu manfaatnya bisa mencerahkan wajah.
bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di dalam tubuh kita, bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Karena ketika kita berwudu, otomatis kita itu berada di dalam suci. Nah, kita kan ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, selama kita sholat di 5 waktu ini, berarti kita seharian itu dalam keadaan suci. Karena wudu itu artinya mensucikan, menghilangkan kotoran kecil. Kalau menghilangkan kotoran besar apa namanya? Mandi besar. Ketika kita menuntut ilmu, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan baginya syurga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita menuntut ilmu, itu kita akan dipermudahkan dalam jalan ke surga. Ada yang mau ke surga? Mau. Nah, kalian ini sekarang lagi capek-capeknya sekolah ya? Pagi-pagi udah bangun, harus berangkat ke sekolah. Nah, belajar MTK yang mulut ya, belajar bahasa Inggris. Di sini ada bahasa Arab. Ada bahasa apa lagi? Bahasa Indonesia? Ya. Bahasa Sunda. Ngerti bahasa Sunda? Oh, ngerti. Nah, iya. Ketika kita ingin mencari ilmu, otomatis apa yang ilmu, maka akan dipermudahkan baginya syurga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita menuntut ilmu, itu kita akan dipermudahkan dalam jalan ke surga. Ada yang mau ke surga? Mau. Nah, kalian ini sekarang lagi capek-capeknya sekolah ya? Pagi-pagi udah bangun, harus berangkat ke sekolah. Nah, belajar MTK yang mulut ya, belajar bahasa Inggris. Di sini ada bahasa Arab. Ada bahasa apa lagi? Bahasa Indonesia? Ya. Bahasa Sunda. Ngerti bahasa Sunda? Oh, ngerti. Nah, iya. Ketika kita ingin mencari ilmu, otomatis apa yang kita ketahui itu akan menjadi tahu. Nah, misalnya kakak ini belum sama sekali tahu dari misalnya kakak ini belum tahu tentang agama. Nah, maka dari itu kakak di SMA-nya itu belajar di pondok pesantren. Nah, dari pondok pesantren itu kakak diajarkan tentang adat, ilmu, tentang tata cara sholat, tata cara mandi, tata cara yang mana yang wajib yang kita ketahui, tata cara puasa, tata cara apapun masa-masa sunnah yang Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita. Nah, dari pondok pesantren saya juga, kakak juga belajar bahasa Arab. Nah, kakak tuh belum bisa sama sekali apa itu bahasa Arab. Nah, kakak cuma tahu kayak anti, antumah. Nah, kalau anak itu saya. Tadi kan kakak kan bilang assalamualaikum ya ahi ya uti, itu artinya apa? Nah, ya ahi itu untuk saudara laki-laki, ya uti itu buat saudara perempuan. Nah, kakak itu dari pondok pesantren mulai mempelajari bahasa Arab. Nah, ada pepatah orang Arab mengatakan, belajarlah dari kecil hingga kalian yang lahan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Kenapa sih dibilang belajarlah sampai ke negeri Cina? Karena ketika kita belajar itu otomatis kita bercabang. Apa sih bercabang? Nah, misalnya dari ilmu ini ke ilmu orang, jadi kita tuh semuanya tahu ilmu yang kita pelajari, gitu. Ngerti? Nah, kakak mau kasih pertanyaan yang bisa jawab, kakak kasih hadiah, boleh? Nah, nanti maju ke depan ya. Siap? Nah, apa itu manfaat belajar?
Sebutkan 3. Siapa yang berani? Ayo, siapa yang mau? Apa manfaat dari belajar? Sebutkan 3. Apa? Siapa yang mau? Ini nggak ada yang mau Chocopai. Supaya pintar, biar tidak bodoh. Supaya belajarnya ditinggikan. Ada yang mau lagi nggak? Yang perempuan nggak ada yang mau? Kalah dong sama laki-laki. Atau yang laki-laki ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi nggak? Apa? Ganti pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa contoh dari ketika kita berhasil sukses? Apa? Nih, kalian udah belajar tentang derajat ilmu ketika kita menuntut ilmu? Berapa sih derajatnya? Ada yang tahu nggak? Nah, ketika kita mencari ilmu, itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikasih 700 derajat. Nah, ketika kita mencari ilmu itu 700 derajat itu kita akan dikasih dari kayak orang yang berilmu, kayak ulama. Tahu ulama? Nah, tapi di bawahnya ulama yaitu 700 derajat. Di bawahnya orang-orang yang mukmin. Nah, kakak ulang ya, kan tadi udah jelasin. Ini berapa derajat orang yang menuntut ilmu? 100. Cukup? Ada yang mau lagi? Tapi yang mau lagi nanti hadiahnya doa ya. Udah habis, nggak ada di kantong. Ya udah? Iya? Tapi nggak ada hadiahnya. Mau? Nggak mau. Ya udah, mungkin cukup sekian dari kakak. Maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kakak keluarkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kakak. Sampai panas-panasan duduk di bawah yang sakit ya. Maaf sekali lagi dan terima kasih banyak untuk pendengar yang baik untuk hari ini. Hadza min fadli rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.